Assalamualaikum sahabat Glory Story. Selamat datang di kisah lucu dan penuh hikmah tentang Abu Nawas, si cerdik dari Baghdad yang selalu punya cara unik menertawakan hal serius tanpa kehilangan makna. Hari itu, Baghdad sedang ramai. Di tengah pasar, terdengar suara musik dari para pengamen yang memainkan kecapi dan seruling. Suara mereka begitu merdu hingga membuat orang-orang berhenti sejenak menikmati alunan nada yang lembut. Namun, tak lama kemudian, suasana berubah. Seorang ulama Wahabi lewat, wajahnya tegas, alisnya tebal, dan sorbannya putih bersih. Begitu mendengar musik, ia langsung berhenti, mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berteriak lantang, "Berhenti! Musik itu haram!" Orang-orang terkejut, pengamen pun langsung bungkam, menurunkan alat musiknya dengan gemetar. Beberapa orang di pasar mulai berbisik, sebagian setuju, sebagian lagi heran. Tiba-tiba, dari arah gang sempit, muncul seorang pria dengan langkah santai dan wajah tersenyum, Abu Nawas. Ia memegang roti hangat di satu tangan dan teh koteh di tangan yang lainnya. "Wahai Syekh, adakah engkau berteriak seperti penyanyi pasar, padahal engkau melarang musik?" Orang-orang tertawa kecil. Syekh Wahabi menatapnya tajam. "Aku tidak berteriak seperti penyanyi pasar, Abu Nawas. Aku memperingatkan manusia dari dosa besar." Abu Nawas meletakkan roti di meja dekat situ, menatap penuh minat. "Dosa besar katamu? Wah, aku kira musik cuma bikin lapar bukan masuk neraka." "Engkau tahu, Abu Nawas," kata sang syekh dengan nada tegas, "Rasul tidak pernah bermain musik. Sahabat juga tidak. Musik melalaikan manusia dari ibadah." Abu Nawas mengangguk pelan, pura-pura serius. "Ah, begitu ya. Tapi bukankah suara burung di pagi hari juga musik dari langit? Haruskah kita sumbat telinga supaya tidak ikut berdosa?" Kerumunan kembali tertawa. Syekh Wahabi mulai tampak kesal. Jangan membandingkan makhluk Allah dengan alat musik buatan manusia. Abu Nawas tersenyum tipis. "Jadi yang haram itu buatan manusia, begitu? Berarti sandal, baju, dan teh yang kita minum ini pun semua haram." Wajah Syekh memerah. "Jangan bermain kata-kata, Abu Nawas." Abu Nawas tertawa kecil. "Maaf Syekh, aku hanya ingin tahu batas antara dosa dan nada. Karena kadang yang membuat manusia jauh dari Allah bukan musik, tapi hati yang tak mau mendengarkan kebaikan, bahkan dalam alunan yang lembut." Orang-orang bertepuk tangan pelan. Beberapa mengangguk setuju, sementara Syekh Wahabi mulai berpikir keras. Abu Nawas lalu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Wahai Syekh, bagaimana kalau kita uji bersama? Jika engkau bisa membuat semua orang di sini berhenti tersenyum karena musik, maka aku akan ikut laranganmu. Tapi kalau tidak..." Ia berhenti sebentar, menatap ke arah penonton pasar yang mulai penasaran. "Maka, engkau harus ikut aku mendengarkan satu lagu, hanya satu, tanpa berdosa." Kerumunan langsung bersorak. Syekh Wahabi menatapnya tajam, tapi kali ini ada sedikit rasa ragu di matanya. Akankah Syekh Wahabi menerima tantangan Abu Nawas? Ataukah ia akan mencari cara lain untuk membuktikan bahwa musik memang haram? Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya di Glory Story, karena kisah ini baru mulai seru. Tantangan nada dari Abu Nawas. Pasar Baghdad semakin ramai. Orang-orang sudah berkerumun, sebagian berdiri di atas peti, sebagian lagi di atap kios. Mereka semua menunggu kelanjutan debat paling lucu di Baghdad, Abu Nawas versus Syekh Wahabi, tentang apakah musik itu haram atau tidak. Syekh Wahabi masih berdiri tegak, jubahnya berkibar tertiup angin. Sedangkan Abu Nawas duduk santai di kursi kayu, menyesap teh sambil senyum-senyum. "Wahai Syekh," kata Abu Nawas pelan tapi jelas, "kau melarang musik karena katanya melalaikan manusia dari ibadah, benar?" "Benar," jawab Syekh Wahabi dengan mantap. Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, maka aku ingin menguji teori itu.
Kalau benar musik melalaikan manusia dari Allah, maka siapapun yang mendengarnya akan lupa pada kebaikan. Benar? Benar. Syekh Wahabi mengangguk cepat. Abu Nawas menepuk tangan 2 kali. Dari arah gang sempit, muncul seorang kakek tua membawa rebana kecil dan seruling bambu. Ia tersenyum malu-malu. "Ini, wahai Syekh," kata Abu Nawas pelan tapi jelas. "Bukan pemain musik istana, tapi pengamen yang biasa memainkan lagu dzikir." "Dzikir?" Syekh mengernyit heran. "Ya, lagu yang hanya berisi pujian kepada Allah. Tak ada cinta dunia, tak ada mabuk asmara, hanya kata La ilaha illallah." Kerumunan mulai berbisik, suasana jadi tegang tapi hangat. Syekh Wahabi menatap Abu Nawas curiga. "Dan kau ingin aku mendengarkannya?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Tentu, telinga tidak akan berdosa bila hati tetap berzikir." Kakek tua itu mulai memainkan rebana pelan. Suaranya lembut, nadanya tenang, iramanya sederhana tapi menyentuh. Ia menyanyi, "Tiada Tuhan selain Allah, hati ini milikmu ya Rabb." Beberapa orang di pasar menunduk, matanya berkaca-kaca. Suasana berubah, tak ada tawa, tak ada ribut, hanya keheningan yang damai. Syekh Wahabi menatap sekeliling. Ia melihat pedagang kurma yang biasanya cerewet kini menunduk lirih. Seorang anak kecil bahkan ikut bersenandung pelan. Ia sendiri merasakan dadanya hangat. Abu Nawas mendekat pelan. "Wahai Syekh," katanya lembut, "apakah engkau lalai dari Allah sekarang?" Syekh terdiam lama. "Tidak," jawabnya pelan. "Aku justru teringat padanya." Kerumunan bersorak kecil, beberapa menepuk tangan. Abu Nawas tersenyum puas. "Nah, berarti bukan musik yang membuat manusia lupa pada Allah, tapi isi dari musik itu sendiri." Syekh Wahabi terlihat bingung, matanya bergerak cepat ke kanan dan ke kiri. Tapi itu kan lagu zikir. Kalau lagu duniawi bagaimana?" Abu Nawas menatapnya santai. "Wahai Syekh, kalau seseorang mendengarkan lagu cinta lalu ia ingat kasih Allah, apakah itu dosa? Dan jika seseorang membaca kitab tapi niatnya riya, apakah itu pahala?" Kerumunan kembali bersorak. Syekh Wahabi menggigit bibirnya antara malu dan kagum. Namun sebelum ia sempat berbicara, tiba-tiba dari arah ujung pasar terdengar suara gong besar. Dan sekelompok pemuda datang membawa alat musik penuh warna. "Abu Nawas," teriak mereka, "kami dengar kau bela musik. Mari kita mainkan lagu untukmu." Semua mata kini tertuju pada Abu Nawas. Syekh Wahabi tersenyum sinis. "Nah, sekarang bagaimana Abu Nawas? Apakah ini juga bukan dosa?" Abu Nawas hanya tersenyum misterius. "Tenang Syekh, bahkan gong pun bisa berzikir kalau tahu waktunya berbunyi." Fire. Tapi apa maksud Abu Nawas sebenarnya? Apakah ia akan membiarkan pasar berubah jadi pesta musik atau malah membalik semuanya jadi pelajaran baru untuk sang Syekh? Abu Nawas akan membuktikan sesuatu yang tak pernah diduga Syekh Wahabi. Bahkan, gong pun bisa mengingat Allah dengan caranya sendiri. Ayo kita mulai. Ketika gong bicara tentang Allah, kerumunan di pasar Baghdad semakin riuh. Para pemuda yang membawa alat musik warna-warni kini mulai menyiapkan diri. Ada yang membawa rebab, ada yang memegang genderang, bahkan satu pemuda gagah menggotong gong besar yang berkilau di bawah sinar matahari. Syekh Wahabi tersenyum puas. "Nah Abu Nawas," katanya dengan nada menggoda, "kali ini kau tak bisa berkelit. Musik mereka bukan zikir, tapi hiburan dunia. Mari kita lihat apakah orang-orang masih ingat Allah setelah ini." Abu Nawas meneguk tehnya pelan, lalu berdiri dengan tenang. Matanya menyapu seluruh kerumunan, lalu berhenti pada gong besar itu.
"Baiklah, Syekh, tapi izinkan aku memimpin pertunjukan ini." Syekh mengernyit, "Kau pemimpin pertunjukan musik? Bukankah itu justru membenarkan dosanya?" Abu Nawas tersenyum licik. "Tenang, Syekh. Aku hanya ingin memastikan bahwa setiap bunyi yang terdengar hari ini akan menjadi saksi, bukan dosa." Kerumunan bersorak kecil. Penasaran, para pemuda menatap Abu Nawas dengan heran, tapi mereka menunggu instruksinya. Abu Nawas melangkah ke depan gong besar, menepuknya pelan. "Hai gong, hari ini engkau akan berbicara untuk Allah, bukan untuk dunia," katanya dengan nada seolah berbicara pada makhluk hidup. Syekh Wahabi mendengus. "Sejak kapan gong bisa berzikir, Abu Nawas?" Abu Nawas berbalik dengan tenang. "Sejak manusia berhenti mendengarkan hati mereka. Karena kalau manusia saja bisa lupa, kenapa gong tidak bisa diingatkan?" Kerumunan tertawa, tapi bukan tawa mengejek. Ada kehangatan di balik kata-katanya. Lalu Abu Nawas menepuk tangan, memberi isyarat. Para pemuda mulai memainkan alat musik mereka perlahan. Namun, anehnya, lagu yang mereka mainkan bukan lagu pesta atau tarian. Itu adalah melodi lembut, nada-nada sederhana yang berpadu indah dengan suara angin sore. Dan di tengah lagu itu, Abu Nawas mulai bersyair. "Setiap suara adalah ciptaan, setiap ciptaan adalah tanda. Bila hatimu mendengar Allah di dalamnya, maka tiadalah dosa. Tapi bila telingamu tuli karena kesombongan, maka diam pun bisa jadi maksiat." Semua orang diam. Suara gong berbunyi. Gong! Menggema di seluruh pasar, bergema di dada orang-orang yang mendengarnya. Abu Nawas menatap Syekh Wahabi dan berkata, "Dengar, wahai Syekh, suara gong ini keras, tapi ia tidak sombong. Ia hanya berbunyi ketika dipukul, lalu diam kembali, seperti hamba yang taat, hanya bergerak ketika diperintah." Syekh Wahabi tertedun. Ia menatap gong itu lama, seolah baru menyadari sesuatu. Tapi Abu Nawas, bagaimana engkau bisa menjadikan bunyi keras itu sebagai tanda ketaatan?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Karena ketaatan bukan pada diamnya, tapi pada waktunya berbunyi." Orang-orang yang mendengar langsung bertepuk tangan. Beberapa menangis. Syekh Wahabi menunduk, wajahnya mulai lembut. "Kau benar, Abu Nawas. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk menilai bunyi, bukan maknanya." Abu Nawas menepuk bahunya. "Begitulah, Syekh. Kadang Allah berbicara lewat suara angin, gemericik air, bahkan lewat gong yang sederhana. Yang penting, apakah hati kita mau mendengarkan?" Tiba-tiba dari tengah kerumunan ada seorang anak kecil berteriak, "Abu Nawas, kalau begitu, apakah semua musik boleh kita dengar?" Kerumunan terdiam. Semua mata kembali ke Abu Nawas. Syekh Wahabi juga menatapnya, seolah menunggu jawaban yang bisa membungkamnya atau mungkin menerangi hatinya. Abu Nawas tersenyum, memejamkan mata sebentar, lalu berkata, "Tidak semua musik baik, wahai anak, tapi semua nada bisa jadi baik, tergantung hati siapa yang memainkannya." Kerumunan bergemuruh lagi. Syekh Wahabi menarik nafas panjang. "Kau membuatku berpikir jauh, Abu Nawas, tapi aku belum sepenuhnya yakin. Aku ingin melihat bukti lain." Abu Nawas tertawa. "Tentu, Syekh. Maka datanglah besok di masjid. Aku akan menunjukkan kepadamu musik yang membuat malaikat tersenyum." Semua orang terkejut. Musik di masjid? Apa yang dimaksud Abu Nawas? Apakah ia sungguh berani membawa alat musik di tempat ibadah? Kali ini, Abu Nawas benar-benar bikin heboh satu Baghdad karena ia membawa musik ke masjid. Tapi tentu saja, seperti biasa, di balik tawa ada hikmah yang dalam. Musik di dalam masjid. Keesokan harinya, suasana Baghdad berubah luar biasa. Sejak pagi, berita sudah menyebar dari pasar ke istana.
Abu Nawas akan membawa musik ke masjid. Sebagian orang datang karena penasaran, sebagian karena ingin membuktikan dosa Abu Nawas, dan sebagian lagi hanya ingin tertawa melihat kelakuannya. Masjid besar Baghdad penuh sesak. Di saf paling depan duduk Syekh Wahabi dengan wajah serius, diapit oleh murid-muridnya yang membawa kitab dan pena. Sementara di depan mimbar, berdiri Abu Nawas dengan senyum jenaka mengenakan jubah putih bersih, memegang tongkat kecil dan rebana di sisi kakinya. "Assalamualaikum sahabat-sahabat," katanya lantang. Kelumunan jamaah yang sudah tahu Abu Nawas memang suka bicara aneh, langsung tertawa kecil. Syekh Wahabi menatapnya tajam. "Abu Nawas, ini rumah Allah. Jangan kau kotori dengan bunyi-bunyian dunia." Abu Nawas menunduk hormat. Justru karena ini rumah Allah, maka hanya pujian kepadanya yang akan berbunyi, wahai Syekh. Suasana menjadi hening. Abu Nawas mengangkat rebana kecilnya dan berkata, "Aku tidak akan memainkan musik untuk menghibur manusia, tapi untuk membangunkan hati mereka." Syekh Wahabi mengerutkan kening. "Apa bedanya itu, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum jenaka. "Mari lihat bersama." Ia lalu memberi isyarat pada dua murid muda yang membawa alat musik kecil, rebab dan seruling. Namun sebelum mereka memainkan apapun, Abu Nawas berkata, "Setiap alat ini hanya akan bersuara setelah aku mengucapkan kalimat Subhanallah. Jika tidak, maka mereka akan diam." Kerumunan menahan napas. Abu Nawas menatap ke langit dan berucap lembut, "Subhanallah." Rebana berbunyi satu kali. Dem. Seruling menyusul. Fiu. Suara itu lembut, pendek, tapi indah. Seolah menjawab pujian yang baru saja keluar dari mulut Abu Nawas. Syekh Wahabi tertegun. "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum damai. "Aku hanya menunjukkan, Syekh, bahwa alat ini tidak berdosa. Mereka hanya berbunyi ketika manusia mengingat Allah." Kerumunan mulai bergetar oleh rasa takjub. Beberapa jamaah bahkan menangis, bukan karena musiknya indah, tapi karena mereka merasa seperti baru mengingat Allah lagi lewat alunan yang sederhana itu. Abu Nawas melanjutkan, "Setiap kita mengucap Alhamdulillah, maka biarlah alat ini menjawab dengan nada agar telinga dan hati sama-sama bersyukur." Ia mengucap, "Alhamdulillah," dan rebana berbunyi, dum, 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 fiu, lembut sekali, seolah angin pagi ikut berzikir. Syekh Wahabi yang sejak tadi menunduk, akhirnya berkata lirih, "Abu Nawas, aku tidak merasakan lalai, justru hatiku tenang." Abu Nawas menatapnya dengan mata berbinar. "Itulah maksudku, Syekh, musik bukan dosa, selama ia mengingatkan manusia kepada yang menciptakan suara." Kerumunan tak kuasa menahan air mata. Beberapa jamaah bahkan mengangkat tangan, ikut berdikir dengan irama rebana yang lembut. Syekh Wahabi menunduk dalam, menahan haru. Aku tak menyangka, Abu Nawas. Aku kira kau akan membuat kegaduhan, tapi ternyata kau malah membuatku mengingat Allah dengan cara yang tak pernah kupikirkan." Abu Nawas tersenyum bijak. Kebenaran kadang tak datang lewat kata, Syekh. Kadang ia datang lewat nada yang sederhana. Masjid hening, hanya gemar dikir yang terdengar. Namun tiba-tiba, dari belakang seorang jamaah tua berdiri dan lantang. "Wahai Abu Nawas, kalau musik bisa jadi ibadah, apa bedanya dengan azan yang dilakukan oleh muazin?" Semua orang terdiam. Pertanyaan itu menusuk, tapi adil. Syekh Wahabi menatap Abu Nawas, menunggu jawabannya. Abu Nawas tersenyum pelan. Pertanyaan bagus. Dan jawabannya, ia menatap semua orang dengan wajah misterius. "Akan kujelaskan besok di depan istana. Karena ternyata suara manusia pun bisa jadi musik. Tergantung siapa yang mendengarnya." Semua terkejut. Apakah Abu Nawas akan berani membandingkan musik dengan azan di depan khalayak istana dan di hadapan khalifah? Suara yang didengar langit. Keesokan paginya,
halaman istana Baghdad sudah penuh sesak. Kabar tentang Abu Nawas dan musik di masjid menyebar begitu cepat hingga sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah penasaran dan memerintahkan semua hadir di istana, termasuk Abu Nawas dan Syekh Wahabi. Abu Nawas datang dengan langkah santai seperti biasa. Ia membawa rebana kecil yang sama dari masjid kemarin. Syekh Wahabi datang lebih dulu dengan wajah agak canggung namun tetap berwibawa. Khalifah duduk di singgasananya, tersenyum melihat dua tokoh yang terkenal dengan cara berdebat unik. Abu Nawas, katanya, "Aku dengar engkau membawa musik ke masjid dan membuat Syekh Wahabi menangis. Apakah itu benar?" Abu Nawas menunduk hormat. "Benar wahai Amirul Mukminin, tapi bukan karena musikku yang hebat, melainkan karena Allah yang berfirman lewat setiap suara bila hati mau mendengarnya." Khalifah tersenyum tipis. "Kata-katamu indah, tapi aku ingin melihat buktinya sendiri." Syekh Wahabi mengangkat tangan. "Amirul Mukminin, aku mohon izin untuk menjadi saksi. Aku ingin memastikan Abu Nawas tidak menggunakan tipu daya." Khalifah mengangguk. "Baiklah, mari kita dengar." Abu Nawas lalu berdiri di tengah halaman istana. Ia menatap langit, lalu menatap semua orang yang hadir. "Wahai manusia," katanya dengan suara lembut tapi menggema, "hari ini aku tidak akan memainkan musik dunia. Aku akan memainkan musik hati." Kerumunan mulai berbisik. Abu Nawas menaruh rebananya di tanah, lalu ia mengucap dengan penuh khusyuk, "Bismillahirrahmanirrahim." Tak ada bunyi rebana, tak ada seruling, hanya keheningan. Namun anehnya, di tengah keheningan itu, semua orang merasakan sesuatu bergetar di dada mereka. Abu Nawas menutup matanya dan berkata, "Apakah kalian mendengar suara itu?" Syekh Wahabi menatap sekeliling. "Aku tidak mendengar apapun." Abu Nawas membuka mata dan tersenyum. "Tepat sekali, Syekh, karena suara itu hanya didengar oleh langit." Kerumunan terdiam. Khalifah mengernyit penasaran. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas mendekat pelan, menatap Khalifah dengan penuh hormat. "Wahai Amirul Mukminin," katanya, "setiap kali hati manusia bergetar karena menyebut nama Allah, langit akan mendengarnya meski bumi diam." Ia menunjuk ke dadanya. "Musik yang haram bukan yang berbunyi di telinga, tapi yang membuat hati tuli terhadap panggilan Allah." Syekh Wahabi menunduk dalam. "Jadi, yang menentukan halal dan haramnya musik bukan nadanya tapi niat dan isi hatinya?" Abu Nawas menyenyum lembut. "Betul, Syekh. Karena setan pun bisa berkhotbah dengan suara merdu dan wali pun bisa berzikir dengan suara parau. Tapi yang Allah lihat hanyalah hatinya." Khalifah Harun ar-Rasyid berdiri, menepuk tangannya pelan. "Masya Allah, Abu Nawas, engkau membuat hal rumit menjadi terang. Sekarang aku paham, bahkan diam pun bisa jadi musik jika hati kita berzikir." Kerumunan bersorak. Syekh Wahabi menatap Abu Nawas dengan senyum malu tapi tulus. "Abu Nawas, aku datang untuk membantahmu, tapi aku pulang dengan hatiku bernyanyi." Abu Nawas tertawa kecil. "Baguslah, Syekh, karena jika ulama dan penyanyi bisa berzikir bersama, maka Baghdad akan lebih damai." Khalifah pun ikut tertawa. "Dan mungkin lebih meriah juga," katanya sambil menunjukkan senyum lebar. Abu Nawas menatap langit sekali lagi dan berucap, "Lihatlah wahai langit, sekarang semua manusia telah belajar mendengarmu. Bahkan tanpa alat musik, hati mereka sudah bernyanyi." Angin berhembus lembut dan seolah menjawab, daun-daun di taman istana bergoyang pelan, membuat bunyi halus yang menyerupai zikir. Syekh Wahabi menatap Abu Nawas dengan kagum. "Kau benar, Abu Nawas. Mungkin musik sejati adalah saat manusia dan alam sama-sama mengingat penciptanya." Abu Nawas mengangguk. "Betul, Syekh. Dan hari ini, kita semua telah memainkan musik yang didengar langit." Kerumunan bertepuk tangan, suara tawa, zikir, dan haru bercampur jadi satu, menciptakan simfoni paling indah di bawah langit Baghdad.
Dan di akhir hari itu, Abu Nawas berjalan pulang sambil bersenandung kecil. Bukan lagu dunia, bukan lagu surga, hanya nyanyian hati yang bersyukur karena kebenaran bisa datang lewat tawa, debat, dan nada. Begitulah akhir kisah debat Abu Nawas Wahabi tentang musik itu haram. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa kebenaran kadang terdengar lembut, tapi menggetarkan seluruh jiwa. Terima kasih sahabat Glory Story sudah mengikuti kisah lucu dan penuh makna ini sampai akhir. Kalau kamu suka kisah Abu Nawas yang cerdik dan menyentuh hati seperti ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan tulis di komentar, aku ingin kisah Abu Nawas yang berikutnya.